Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Permasalahan dan Konsep Penanganan Ekonomi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan anggota kelompok Irfi Syalifa, Aziz Indrawijaya, Mirandeka Putri, Novita Sandra Nur Saputri, Rafifian Pratama, Siddhartha Gautama Abil, Zara Aulia Fitri, dan yang terakhir ada Andika Saputra. Baik, adapun outline pembahasan kami, yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada gambaran umum, yang ketiga analisis dan rekomendasi konsep penanganan, yang terakhir terdapat penutup. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama adalah belakang. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana permasalahan ekonomi wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua, apa saja sektor unggulan dalam melakukan pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang terakhir, bagaimana upaya dan rekomendasi konsep penanganan permasalahan ekonomi wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam melakukan pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan yang terakhir, untuk menyusun upaya dan rekomendasi konsep penanganan permasalahan ekonomi wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya ada gambaran umum, next. Yang pertama, administrasi dan geografi. Kabupaten Penajam Pasir Utara terletak antara 0,0 derajat 48 menit 29 detik sampai 0,1 derajat 36 menit 37 detik lintang selatan dan 100 derajat 19 menit 30 116 derajat 56 menit 35 detik bujur timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.336,0,6 km persegi yang meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 km persegi dan wilayah lautan seluas 272,24 km persegi. Dominasi spasial wilayahnya adalah perbukitan dan daratan di wilayah bagian barat dan kepesisiran di bagian wilayah timurnya. Posisi Kabupaten Penajam Pasir Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan, serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Next. Selanjutnya ada peta administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Selanjutnya ada topografi. Dalam perencanaan kota, kemiringan lahan atau topografi merupakan unsur yang penting untuk ditelaah. Kesesuaian lahan bagi diperuntukkan bangunan tertentu tidak terlepas dari pertimbangan kemiringan lahan di kawasan tersebut. Pada umumnya, ketinggian tepat di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara berada pada 0,0 sampai 500 meter di atas permukaan laut atau DPL. Pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara sungai yang mengaliri di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya ada hidrologi. Adanya siklus hidrologi di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara mempunyai pengaruh terhadap lapisan permukaan tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten Penajam Pasir Utara berdasarkan keadaan existing dapat melayani kebutuhan pengairan untuk pertanian. Di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara terdapat mata air, embung, dan bendung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, baik yang sudah dikelola maupun yang masih belum dikelola, namun mempunyai potensi yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya ada gambaran geologi. Daerah perbukitan terbesar di bagian utara dan barat antara lain di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Struktur geologi di daerah ini merupakan lipatan yang berbentuk antiklinal dan sinklinal. Hal tersebut adanya sistem rekahan dan rongga akibat pelarutan menyebabkan batu gamping banyak menyimpan air. Next. Selanjutnya ada daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah ini tertutup oleh belahan hasil perombakan daerah atas di dekat ataupun di daerah hulu. Lapisan tanah bagian atas ini terdiri dari lempeng, lempung pasiran, dan apal. Adapun masing-masing jenis tanah dan proporsi sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, aluvial. Bahan hidup dari tanah liat dan pasir yang beraneka ragam tanah, kelabu kehitam-hitaman dengan tekstur liat berat sedikit plastis. Selanjutnya ada kompleks mediteran. Tanah jenis ini berasal dari bahan induk batu liat napal. Sifat lainnya dari jenis tanah ini yaitu mempunyai kadar bahan organik rendah sampai sedang. Selanjutnya ada grumusol. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk, bahan kapur, napal, dan batu liat.
Selanjutnya adalah klimatologi. Berdasarkan kajian data iklim pada masing-masing kecamatan, dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah sebanyak 10 hari per bulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 230 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm per bulan terjadi antara bulan Desember sampai dengan Februari. Curah hujan sebesar 100 sampai 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Maret sampai bulan Juni dan pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah gambaran umum ekonomi wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. PDRB Penajam Pasir Utara. Perlambatan ekonomi selama 2020 disebabkan oleh kegiatan pembatasan mobilitas manusia selama pandemi COVID-19, sehingga menghambat proses produksi barang dan jasa di beberapa lapangan usaha. Selama tahun 2020, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, termasuk lapangan usaha utama, lapangan usaha industri, pengolahan mengalami kontraksi terkuat yaitu sebesar minus 6,44%. Industri makanan dan minuman yang berperan besar terhadap perindustrian Penajam Pasir Utara mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya produksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berikut adalah tabel PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Penajam Pasir Utara menurut lapangan usaha dari 2016 sampai 2020. Berdasarkan dari tabel di samping, harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Pasir Utara pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha yang telah bebas dari pengaruh inflasi. Selanjutnya adalah tabel produksi domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Timur dari 2016 sampai 2020. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah tabel distribusi PDRB Penajam Pasir Utara atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran 2016 sampai 2020. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa selama periode 2016 sampai 2020, produk yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 40%. Selanjutnya, pengeluaran untuk kapital juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 32-38%. Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 10-14%. Next. Next. Berikut adalah analisis dan rekomendasi konsep penanganan. Next. Analisis permasalahan ekonomi Kabupaten PPU, pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten PPU sebagai salah satu daerah ibu kota baru. Tujuan pemerintah memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa yaitu untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya keterbatasan dana daerah mengharuskan pemerintah daerah memberikan prioritas mengenai sektor-sektor ekonomi apa saja yang harus dikembangkan di daerahnya. Kesalahan pemilihan sektor prioritas akan dapat menyebabkan pemborosan dana dan kurang berkembangnya perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dari menganalisis sektor unggulan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Berikut adalah tabel analisis LQ PDRB Kabupaten Penajam Pasir Utara dari tahun 2016 sampai 2020. Dapat dilihat yang berwarna kuning menandakan LQ lebih dari satu yang berarti memenuhi sektor ekonomi tersebut. Next. Berdasarkan tabel hasil analisis tadi, dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, sektor unggulan merupakan sektor di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tumbuh cepat dan memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, admin pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Yang kedua, yakni sektor unggulan merupakan sektor di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tumbuh cepat dan memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, konstruksi, dan pelayanan jasa lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada tabel hasil analisis besar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Berdasarkan tabel hasil analisis tadi, dapat diketahui bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama, sektor unggulan merupakan sektor di Kabupaten Penajam Pasir Utara
yang tumbuh cepat dan memiliki keunggulan kooperatif, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, konstruksi, dan pelayanan jasa lainnya. Selanjutnya ada sektor andalan. Sektor andalan sendiri merupakan sektor di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tumbuh cepat tetapi belum memiliki keunggulan kooperatif, yaitu industri pengolahan. Berikutnya adalah tabel hasil analisis sektor unggulan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Berdasarkan tabel hasil analisis tadi, dapat diketahui bahwa terdapat dua sektor yang memiliki nilai positif dari kedua analisis, di mana dua sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Penajam Pasir Utara kebanyakan ada pada sektor pelayanan jasa. Next. Selanjutnya yaitu analisis penanganan permasalahan ekonomi Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui best practice sektor unggulan. Berikut merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang pertama, kawasan perkotaan Petung yang berada di Kecamatan Penajam. Yang kedua, kawasan perkotaan Sepaku yang berada di Kecamatan Sepaku. Yang ketiga, kawasan pariwisata Bahari yang berada di Kecamatan Penajam. Yang keempat, kawasan agropolitan yang berbasis pertanian tanaman pangan yang berada di Kecamatan Babulu, perikanan yang berada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, dan Desa Api-Api, Kecamatan Waru, dan peternakan yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Yang kelima, kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam Balikpapan. Yang keenam, kawasan terminal penampungan minyak mentah Crude Central Terminal berada di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Yang keenam, kawasan peruntukan industri Bulu Minung di Kecamatan Penajam. Yang ketujuh, kawasan Waterfront City di Kecamatan Penajam. Rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Berikut merupakan peta kawasan strategis Kabupaten Penajam Pasir Utara. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu yang pertama, permasalahan ekonomi yang terdapat di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini adalah PPU mengalami perlambatan ekonomi selama tahun 2020 karena adanya pembatasan pergerakan atau mobilitas manusia selama pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Selama tahun 2020, beberapa lapangan usaha mengalami konstruksi, termasuk lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan serta industri makanan dan minuman yang berperan besar terhadap perekonomian Penajam Pasir Utara. Juga mengalami penurunan akibat dari menurunnya produksi pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah dengan membangkitkan kembali lapangan usaha yang mengalami penurunan dengan pertimbangan keadaan COVID-19 yang sudah mulai membaik. Lalu yang kedua adalah terdapat beberapa sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di antaranya kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, kawasan perkotaan Petung dan Sepaku, kawasan penyeberangan Penajam Balikpapan, kawasan terminal penampungan minyak mentah, kawasan industri Bulu Minung, serta kawasan pariwisata dan waterfront city. Rekomendasi konsep penanganan permasalahan ekonomi wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah selain melalui sektor unggulan, sumber daya manusia yang diperlukan sebagai pengelola sektor unggulan tersebut juga harus memiliki kualitas yang baik, sehingga penanganan permasalahan ekonomi juga dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia di wilayah studi ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan maupun sosialisasi yang mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu selanjutnya adalah lesson learned. Yang pertama, analisis permasalahan ekonomi pada wilayah studi ini harus dilakukan agar dapat menentukan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga dapat dilakukan pengembangan potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua, untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara, dapat melakukan analisis LQ, analisis shift share, dan analisis sektor unggulan. Yang ketiga, wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki beberapa sektor unggulan seperti kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, serta sektor pariwisata dan kawasan waterfront city. Dengan adanya sektor-sektor ini, penduduk harus maksimal dalam memanfaatkan sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.